jangan Tuan. Siang itu, Tuan pulang dalam keadaan mabuk dan menodaiku. Esoknya Tuan kecelakaan dan meninggal. Kini, aku hanya bisa menangis menatap tespek dengan 2 garis merah. Pada siapa aku harus minta pertanggungjawaban? Acara pengajian untuk memperingati 40 hari meninggalnya Tuan telah selesai. Jamaah dan tamu undangan lainnya sudah pulang. Aku mulai membersihkan sampah, membawa piring dan gelas ke dapur, lalu mencucinya. Dan Bagus turut membantu dengan melipat karpet dan menata kembali sofa di ruang tamu. "Biar nanti saya yang ngepel, Den," ucapku saat melihat Den Bagus membawa alat pel ke ruang tamu. Dan Bagus menengok dan tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya cuma ngepel ruang tamu sama teras saja kok. Mbak Sri kan sudah capek dari siang mempersiapkan semuanya." Setelah aku selesai mencuci piring dan gelas, Dan Bagus juga sudah selesai mengepel. Rumah kembali rapi dan bersih seperti semula. Aku merasa sangat nyaman bekerja di sini. Di rumah ini, aku tidak diperlakukan seperti pembantu. Meskipun sibuk, penghuni rumah ini semuanya ringan tangan. Nyonya sering ikut memasak, dan Bagus sering mengepel rumah. Dan Tuan, semasa hidupnya, juga sering menyapu halaman serta menyiram bunga. Namun itu dulu. Rasa nyaman itu kini telah sirna, digantikan dengan kegundahan yang menggelayuti hatiku. "Mbak Sri, tolong buatkan mie rebus." "Ya," kata Nyonya, sambil duduk di kursi di sebelahku. "Iya, Nyah. Seperti biasa, cabai rawitnya 5, Nyah?" tanyaku. Nyonya mengangguk menanggapi pertanyaanku. Netranya tetap fokus menatap layar ponsel. 5 menit kemudian, mie rebus dengan campuran telur, bakso, sawi, dan 5 cabai rawit sudah siap tersaji. Tak lupa minuman favorit Nyonya, teh tawar hangat dengan campuran cengkeh dan kayu manis. "Loh, cuma bikin 1. Buat Mbak Sri, mana?" "Saya masih kenyang, Nyah. Dari tadi sore nyiapin makanan, nggak berhenti icip-icip." Nyonya meletakkan ponselnya di meja dan menarik mangkuk mie ke hadapannya. Sesaat, ia menarik napas panjang. Matanya terpejam, seolah sedang menikmati perpaduan aroma teh dan mie rebus yang menguar. "Tolong temani saya makan, Mbak," lirih Nyonya. Aku yang tadinya hendak mencuci panci bekas memasak mie, urung melakukannya dan memilih duduk menemani Nyonya makan. "Bagus tidur ya, Ma," teriak Dan Bagus pada Nyonya dari dekat tangga. "Besok ada kuliah?" "Ada, Ma, jam 11. Pagi temani Mama ke restoran dulu ya." "Iya, Ma." Dan Bagus menaiki tangga menuju kamarnya. Pandanganku beralih kembali pada Nyonya yang duduk di sebelahku. Wanita yang kini usianya sudah lebih dari setengah abad itu tampak tirus. Meski masih ayu, namun gurat kesedihan tergambar jelas pada wajahnya. "Tuan di sana sedang apa ya, Mbak?" lirih Nyonya. Mulutnya mengunyah pelan mie yang kusajikan, sementara air mata mulai mengalir di pipinya. Aku pun tak bisa menahan air mata. Mungkin Nyonya mengira kesedihanku karena berpulangnya Tuan. Tapi, Nyonya tak tahu apa yang sebenarnya kurasakan. "Mbak, nanti kalau nyari suami, cari yang cinta sama kita. Saya dulu gak terlalu cinta loh sama Tuan. Tuan yang ngejar-ngejar saya, dan sepanjang perkawinan kami, Tuan bisa membuktikan ketulusan cintanya," kata Nyonya, lalu meneguk teh hingga habis. "Sekarang setelah Tuan tiada, saya baru menyadari kalau saya sudah sangat bucin padanya," lanjutnya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum kecut mendengar curhatannya. Entah siapa yang lebih perlu dikasihani, aku atau Nyonya. "Mimimu dulu sangat sayang sama Tuan. Kalau Mimimu masih ada, pasti sekarang pun dia sangat kehilangan Tuan," lanjut Nyonya, tanpa sadar menambah beban berat di hatiku. Kenapa Nyonya selalu mengingatkan aku tentang Mimi? Itu membuat hatiku semakin sedih. Air mataku semakin deras membasahi pipi. "Maaf, Mbak.
Maaf kalau sudah membuat Mbak Sri tambah sedih mengingat Mimi. Ucap Nyonya merasa bersalah. Nyonya memeluk tubuhku dan kami menangis bersama. Tapi, aku bukan menangisi Mimi seperti yang Nyonya sangka. Nyah, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Nyonya. Ucapku ragu-ragu, suaraku tercekat. Nyonya menatapku dengan penuh perhatian. Jangan bilang kamu mau berhenti kerja. Kamu tega meninggalkan saya yang sedang dalam kesedihan begini? Tanya Nyonya dengan nada cemas. Matanya penuh keresahan. Bukannya, maafkan saya. Nyah. Aku terdiam. Kata-kataku tersangkut di tenggorokan. Tubuhku gemetar. Nyonya membelai kepalaku dengan lembut, membuat hatiku semakin teriris. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detakan jantungku yang semakin cepat. Nyah, sehari sebelum Tuan kecelakaan, siang itu, Tuan pulang dalam keadaan mabuk. Saya tidak mampu melawan Tuan. Lega. Akhirnya, kata-kata itu terucap juga setelah sekian lama tertahan. Selama hampir sebulan, beban berat itu menindih dadaku. Sekarang, meski rasa takut masih menggelayuti, ada sedikit ketenangan. Setidaknya, aku telah berbicara. Kamu jangan bercanda, Mbak. Ini bahkan masih dalam suasana duka. Teriak Nyonya, suara tingginya menandakan ketidakpercayaan. Apa maksudmu? Maafkan saya, Nyah. Saya tidak bercanda. Nyonya menatapku tajam. Matanya seakan hendak menembus jiwaku, mencoba mencari kebenaran dalam setiap kata yang kuucapkan. Saya tak bisa bicara banyaknya, tapi silakan cek rekaman CCTV sehari sebelum Tuan kecelakaan. Di ruang keluarga, sekitar jam 1 siang. Di sana ada semuanya. Nyonya tak bereaksi sedikit pun atas ucapanku. Tatapannya hampa. Andai tidak ada jejak yang tumbuh, saya akan menutup cerita pahit ininya. Tuan melakukannya tidak dengan sadar. Tapi makhluk dalam rahim saya juga memiliki hak untuk hidup. Nyah, butuh pengakuan juga. Saya bingung. Nyonya masih saja bergeming. Maafkan saya, Nyah. Lirihku terbata. Sungguh aku tak tega melihat Nyonya, wanita lembut yang selalu perhatian padaku. Sosok yang kujadikan sebagai pengganti Mimi karena ketulusannya. Tapi, aku pun tak tega dengan makhluk mungil yang sedang memperjuangkan hidupnya di dalam rahimku. Makhluk yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Makhluk yang memiliki hak untuk hidup dan dicinta, meski kelak sudah pasti akan menyandang gelar anak haram. Nyonya terus menatap mangkuk yang telah kosong dengan pandangan tak berkedip. Kehilangan belahan jiwa sudah cukup mengguncang hatinya. Kini, aku menambah beban pikirannya lagi dengan kenyataan pahit ini. Andai Tuan masih hidup, mungkin aku akan menjadi pecundang yang diam-diam menuntut pertanggungjawabannya secara sembunyi-sembunyi di belakang Nyonya. Mungkin aku akan terjebak dalam nasib buruk, menikah siri tanpa sepengetahuan Nyonya. Membayangkan hal itu saja membuatku bergidik sekujur tubuh. Nyonya lalu mengambil ponselnya. Dari ekor mataku, aku melihat ia membuka rekaman CCTV di rumah ini. Jari telunjuknya bergerak cepat di atas layar ponsel, mencari tanggal dan waktu yang sesuai. Setelah menemukannya, Nyonya menatap rekaman itu dengan mata yang tak berkedip. Begitu pula aku. Rekaman dimulai saat Tuan pulang pada siang itu. Dia memanggilku yang sedang menyetrika pakaian. Ketika aku mendekat, Tuan langsung menyerangku dengan kasar. Tenaganya sangat kuat dan aku tak mampu melawan. Hingga akhirnya kehormatanku direnggut dengan paksa. Dan itu terjadi tanpa sepengetahuan Tuan, yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Aku bisa merasakan betapa hancur perasaan Nyonya menyaksikan rekaman itu. Tidak ada suara, tetapi air mata mengalir tanpa henti di kedua pipinya. "Kenapa kamu memakaikan baju pada Tuan?" tanya Nyonya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Setelah kehormatanku direnggut paksa, aku hanya bisa menangis sesenggukan di lantai, sementara Tuan tertidur lelap di sofa. Aku membereskan pakaian yang berserakan
dan memakaikan Tuan pakaian rumahan. Maafnya, saya tidak bisa membiarkan Tuan tidur terkapar begitu saja di sofa tanpa sehelai pakaian pun. Untuk memakaikan kemeja atau celana panjang kain rasanya mustahil, karena pasti akan berantakan. Jadi, saya hanya bisa memakaikan kaos oblong dan celana santai. Lalu, saat Tuan bangun, apakah dia ingat telah menodai kamu? Saya tidak tahunya. Itu kejadiannya, kan siang, lalu sore, malam, atau besok paginya. Apakah Tuan ada bicara sama kamu, atau menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kejadian itu? Tanya Nyonya. Dari nada suaranya yang lirih, aku bisa merasakan campuran kecewa dan kebingungannya. Aku menggeleng. Tidaknya, sikap Tuan biasa saja terhadap saya. Gusti Allah, lirih Nyonya, kepalanya tertunduk dalam. Suasana hening. Aku tak berani berkata apa-apa, hanya menatap Nyonya yang aku tahu hatinya sangat hancur. Almarhum Mimi adalah pembantu di rumah ini sejak aku masih SD. Ayahku asli Kalimantan dan meninggal saat aku kelas 3 SD. Ketika aku kelas 3 SMP, Mimi meninggal karena sakit demam berdarah. Setelah lulus SMP, aku menggantikan Mimi bekerja di rumah ini. Aku yang sudah terbiasa ikut Mimi ke rumah ini, tentu saja tidak kesulitan untuk menggantikan posisinya sebagai pembantu. Nyonya dan Tuan pun tidak pernah protes dengan pekerjaanku. Hidup sebatang kara di usia 15 tahun sangatlah berat. Aku sangat beruntung bisa numpang hidup dalam keluarga ini. Mimi asli Jawa Timur, dan seingatku, hanya sekali aku diajak pulang kampung untuk mengunjungi keluarganya. Saat itu aku masih kecil, dan bapak masih sehat. Meskipun Nyonya dan Tuan sempat menawariku untuk melanjutkan ke SMA, aku menolak. Bagiku, bekerja untuk mencari uang demi menyambung hidup itu lebih penting. Lagi pula, aku percaya bahwa belajar tidak hanya di bangku sekolah. Setiap hal dan kejadian dalam hidup ini adalah pelajaran bagiku. Menurut Mbak Sri, sekarang sebaiknya bagaimana? Lirih Nyonya dengan kepala masih menunduk, tanpa menatapku sedikit pun. Saya juga bingung, Nyah. Jujur, saya pun belum siap untuk menjadi seorang ibu, tapi yang pasti saya tidak akan menggugurkan kandungan ini. Saya sudah apes di dunia, nggak mau apes juga kelak di akhirat. Maafin Tuan, ya Mbak. Nyonya menatapku dengan tatapan penuh keprihatinan, membuat air mataku kembali jatuh. Terbuat dari apa hati wanita ayu yang duduk di depanku ini? Dia minta maaf untuk perbuatan suaminya yang melampaui batas. Iyanya, selain takut, saat itu saya juga bingung. Kok bisa Tuan pulang dalam keadaan mabuk? Karena setahu saya, Tuan tidak pernah berbuat aneh-aneh. Nyonya menghela napas panjang. Memang waktu itu kami sedang ada masalah, Mbak. Mungkin Tuan ingin rileks dengan minuman haram itu. Tidak ada kehidupan tanpa masalah, sesempurna apapun tampilan luarnya. Dan aku tak ingin tahu lebih banyak tentang masalah yang menimpa majikanku saat itu. Mbak, besok lagi kita bicarakan masalah ini ya. Sekarang kita tidur saja, saya capek banget. Iya, Nyah. Sekali lagi saya minta maafnya. Nyonya tersenyum padaku, sangat manis. Tidak perlu minta maaf, Mbak Sri juga korban. Keesokan paginya, Nyonya menemaniku memasak seperti biasa. Hanya obrolan ringan yang menemani aktivitas kami. Nyonya sama sekali tidak menyinggung masalah kehamilanku. Mbak Sri kok makannya dikit banget? Wajahnya juga pucat, sakit? Tanya Den Bagus. Aku melirik Nyonya dan pandangan kami sempat beradu beberapa detik. Enggak Den, belum lapar, jawabku asal. Aku sering diajak makan bersama dalam satu meja. Itulah salah satu yang membuatku nyaman bekerja di sini. Mereka tak pernah memposisikan diri lebih tinggi dariku. Gus, Mama mau bicara serius sama kamu, ucap Nyonya setelah selesai sarapan. Serius apa sih, Ma? Serem amat dengernya, jawab Den Bagus santai, sementara jantungku berdebar kencang. Apakah ini ada kaitannya dengan diriku? Berapa umurmu sekarang? Tanya Nyonya. 26, Ma.
Usiamu sudah cukup, sudah pantas untuk berumah tangga. Kamu menikah sama Mbak Sri, ya? Dengan raut wajah berat, Nyonya mengungkapkan sebuah rahasia besar. Bagus, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Mbak Sri. Bagus mengernyitkan dahi. Ada apa dengan dia, Ma? Kenapa Bagus harus menikah dengan Mbak Sri? Mbak Sri sedang mengandung anak ayahmu. Dunia Bagus terasa runtuh. Ibunya menjelaskan bahwa sebelum meninggal, ayah Bagus sempat menodai Mbak Sri. Bagus, kamu tahu betapa kejamnya dunia di luar sana untuk perempuan seperti Mbak Sri. Kalau kabar ini sampai keluar, kita semua akan menjadi bahan pembicaraan. Aku ingin kamu menikahi Mbak Sri demi menjaga nama baik keluarga, kata Nyonya ke Den Bagus. Apa itu benar Mbak Sri, kata Den Bagus. Aku yang terdiam dan malu menundukkan kepala tidak sanggup untuk melihat Den Bagus. Namun, setelah banyak perdebatan dan tekanan dari Nyonya, Den Bagus akhirnya setuju. Ia merasa ini adalah tanggung jawab yang tak bisa dihindari, meski ia tahu hidupnya akan berubah total. Pernikahanku dan Den Bagus dilangsungkan sederhana, tanpa tamu undangan. Aku merasa bersalah dan tak nyaman. Aku tahu bahwa pernikahan ini hanyalah formalitas. Aku diam-diam bersyukur karena anak yang dikandungnya akan memiliki keluarga yang bertanggung jawab. Hari-hari awal pernikahan aku diisi dengan kebisuan. Den Bagus merasa terjebak, sementara aku merasa bersalah. Namun, seiring waktu, Den Bagus mulai melihat sisi lain dariku. Dan kehidupanku terasa lengkap karena menemukan keluarga baru.